Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat merupakan makhluk taat yang tidak pernah berbuat dosa. Mereka tidak diberi hawa nafsu layaknya manusia. Setiap hari dilakukan hanya untuk bertasbih dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran jika makhluk yang tercipta dari cahaya ini mendapat tempat istimewa di sisi Sang Pencipta. Para malaikat inilah yang dijadikan pasukan oleh Allah untuk mengawasi perbuatan manusia selama hidup di dunia. Mereka akan turun ke muka bumi atas perintah dari Allah untuk menyaksikan amalan apa saja yang dilakukan oleh manusia. Amalan yang dilakukan malaikat tentu saja lebih banyak jika dibanding manusia. Namun tahukah kita bahwa ternyata ada amalan manusia yang tidak bisa ditiru oleh malaikat? Mereka ingin melakukannya, namun sayang tidak bisa mewujudkan itu. Apa saja amalan tersebut? 1. Orang kaya yang membantu orang miskin. Ternyata malaikat tidak bisa meniru amalan yang dilakukan manusia, yakni ketika orang kaya memberikan bantuan kepada orang miskin. Hal tersebut disebabkan malaikat bukanlah makhluk yang dilimpahi karunia berupa harta oleh Allah. Jadi di antara mereka tidak ada yang kaya atau yang miskin. Ada begitu banyak keutamaan yang akan diperoleh ketika kita mampu membantu orang lain. Terlebih membantu orang miskin yang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Maka dari itu, tidak heran apabila para malaikat merasa kagum dengan manusia yang melakukan amalan ini dengan hati yang ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang kaya yang senantiasa menolong orang miskin yang membutuhkan bantuan. Untuk orang yang belum bisa atau tidak mau melakukan amalan ini, ingatlah bahwasannya di dalam harta yang kita miliki itu ada bagian orang miskin yang harus kita keluarkan. 2. Taubatnya orang yang senantiasa berbuat dosa diiringi tangisan penyesalan darinya. Ternyata amalan yang dilakukan oleh manusia kedua ini namun tidak bisa diamalkan oleh para malaikat adalah orang yang berbuat dosa namun bertaubat diiringi dengan tangisan penyesalan darinya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Beda halnya dengan malaikat. Makhluk yang tercipta dari cahaya ini tidak pernah tersentuh setitik perbuatan dosa sedikit pun. Hal ini membuat mereka tidak perlu melakukan taubat kepada Allah, apalagi sampai diiringi dengan tangisan, seperti halnya manusia yang melakukan taubatan nasuha. Makhluk suci ciptaan Allah ini merasa kagum ketika melihat seorang manusia yang bertaubat kepada Allah dan menyesali segala perbuatannya, bahkan diiringi dengan tangisan penyesalan. Ada sebuah riwayat yang memperumpamakan taubatnya seorang hamba kembali ke jalan Allah. Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya tentang seseorang yang sedang dalam perjalanan membawa seekor kuda dengan seluruh hartanya berupa emas, berlian, uang, dan sebagainya yang diangkut di atas kudanya. Dikarenakan ia merasa lelah, maka orang tersebut pun beristirahat di bawah pohon dan ia juga menambatkan kudanya di pohon. Ketika terbangun, sungguh terkejutnya ia karena kuda sudah tidak ada. Maka ia pun mencari sampai kemana-mana namun tetap tidak ditemukan itu kuda. Hingga akhirnya ia pasrah dan kembali istirahat di bawah pohon karena lelah mencari. Ajaibnya ketika ia terbangun, kudanya kembali ada di depannya dengan semua harta tanpa ada satupun yang hilang. Dan alangkah bahagianya orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW kembali berkata bahwa Allah jauh lebih bahagia dibandingkan orang itu. Bila ada hambanya yang telah lama jauh darinya, meskipun banyak melakukan dosa, namun ia kembali kepadanya dan bertaubat. Maka Allah bahagia dan Allah tersenyum kepada orang tersebut. Sahabat yang beriman, itulah amalan makhluk Allah khususnya manusia yang bisa membuat Allah tersenyum dan bahagia dan tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Semoga kita dijadikan manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan ridhonya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan tentang seorang hamba yang dosa-dosanya tercatat oleh para malaikat sebanyak 99 catatan. Dan setiap satu catatan dosanya sejauh mata memandang. Rasanya sebanyak apapun amal, mustahil bisa menebus semua dosanya. Alkisah, pada saat di akhirat seorang hamba yang banyak dosanya tersebut ditunjukkan semua catatan amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah engkau mengingkari catatan ini? Apakah para malaikatku telah menzolimimu?" Hamba tersebut menjawab, "Sungguh tidak ya Tuhanku." Lalu Allah meminta agar hamba tersebut mendatangkan atau menunjukkan sesuatu yang dapat membuka pintu ampunan dari Allah. Dan sayangnya, hamba tersebut tidak mendapatkannya sama sekali. Dan hamba tersebut pasrah akan apapun yang akan menimpa dirinya. Dalam keadaan demikian, Allah berfirman, "Hari ini tidak ada kezaliman sedikit pun kepadamu dan sesungguhnya engkau memiliki kebaikan di sisi kami." Yang kemudian maka dikeluarkanlah catatan kecil di hadapannya dan berisi kesaksiannya atas keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah kembali berfirman, "Sekarang datangkanlah timbanganmu." Dan ditimbanglah 99 catatan tersebut dengan catatan kecil yang dimiliki hamba tersebut. Melihat demikian dan dengan perasaan pesimis, hamba tersebut bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, apa artinya catatan kecil ini dibanding dengan catatan sebanyak ini?" Setelah ditimbang catatan baik yang hanya sekecil sobekan kertas dengan amal buruk yang amat terbanyak itu hasilnya sangat mengejutkan. Bagaimana tidak, saat catatan kecil itu diletakkan di ujung timbangan dan 99 catatan diletakkan di ujung timbangan satunya, catatan yang banyak dosa justru mengambang, sedangkan catatan yang teramat kecil itu justru lebih berat. Maka benarlah, tidak ada yang mengalahkan beratnya asma Allah dan begitulah Rasulullah mengisahkan. Perlu diketahui, perihal timbangan amal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 102 dan 103. Barang siapa yang berat timbangan atau kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan atau kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka juga kekal dalam neraka jahanam. Lalu, kenapa seorang hamba yang memiliki 99 catatan dosa bisa terselamatkan hanya dengan catatan sekecil itu? Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW yang bersabda mengenai kalimat tauhid. "Sesungguhnya jika 7 lapis langit dan bumi diletakkan pada satu sisi timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada sisi timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah akan mengalahkannya." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, hikmah yang bisa kita pelajari adalah betapa utamanya kalimat tauhid sehingga mampu menebus dan menghapus dosa-dosa hamba yang mengucapkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah harus diyakini bahwa setiap amal baik dan buruk ada malaikat yang senantiasa mencatatnya. Karenanya, berpikirlah jika ingin mengerjakan amal keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.